Jazakallah khairan katsiran. Dua pembicara telah kita simak bersama dan banyak yang kita perhatikan. Sebenarnya kesimpulan yang saya ambil dari pembicara yang pertama yaitu Ustadz Abdul Hakim, ternyata dalil-dalilnya sama dengan Persis, tidak ada yang beda. Bahkan saya memberi garis bawah, ternyata Salafi itu banyak Ustaz ya yang mengaku Salafi itu. Iya. Bahkan ada Salafi yang tidak bernama juga ada. Oleh sebab itu pada saat ini ada kesempatan sampai pukul 12 untuk bertanya kepada 3 orang Salafi ini. Kebetulan berbeda, kalau itu ketua kepalanya berbeda dengan Ustaz Abdul Hakim, saya juga berbeda gitu. Sebab di sini juga diceritakan oleh ketua umum Muhammadiyah dan Persis menyebarkan ajaran Salafi. Saya tahu bahwa Ustaz Abdul Hakim juga anti bid'ah ya. Dalam risalah bid'ah itu ada 500 katanya gitu. Tetapi ada yang dibid'ahkan oleh beliau tetapi dilaksanakan oleh Persis. Nah, di sana. Bahkan ada yang dibid'ahkan oleh Persis, tidak ada di sana. Nah, ini barangkali memerlukan pengkajian yang akan datang begitu. Nanti ini Ustadz jangan bosan-bosan, nanti akan diundang lagi. Sebab untuk masalah ini banyak sekali. Kita bukan mencari perbedaan sebenarnya, tetapi kita ingin bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, selanjutnya, ya, kami buka untuk termin pertama Al-Ustaz Abdul Rahman yang pertama, yang kedua dari Banjar. Oh, dari Tasik ya, maaf. Wahyu. Kawan, punya siapa? Iya, dari Kabupaten Bandung. Untuk sementara 3 saja, sebab tidak ada yang lain. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Rahman. Maaf di sini sebutnya Ustadz saja semuanya. Iya. Abdul Rahman, Mas Muwalid, Ustadz Mas Muwaladik. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadar Rasulullah. Saya sebenarnya sangat menyambut baiklah diskusi ini karena judulnya juga sudah jelas mubahasah gitu. Jadi mungkin nggak satu kali dan tidak perlu di hotel di suatu waktu, di masjid saja gitu. Itu kan lebih enak kalau sambil buka buku gitu ya. Memang mungkin ini ada nuansa saja dari saya lah pada semuanya. Gini, saya sebenarnya sudah nulis bab Salafi itu 16 tahun lalu gitu. Waktu itu diminta oleh Ensiklopedia Islam ketika saya dalam studi magister. Ya. Nah, kemudian saya tulis kira-kira. Nah, ternyata kalau baca buku dari apa itu Wahmi, Muhammad Abduh itu tersemangati gitu oleh yang namanya Salafi. Jadi Salafi itu begini, ini yang harus didefinisikan tuh ulang gitu, kita itu harus mendalam sekali. Salafi itu kelompok atau manhaj itu ya, jadi itu persoalan penting. Tadi sebut manhaj Salafi ya. Itu satu. Yang kedua, Salafinya itu sumber hukum atau manhajiyah. Tadi sebut manhajiyah itu, manhajiyah Salafiyah. Jadi sebenarnya ketika saya teliti pada waktu itu, Muhammad Abduh, kemudian juga ini jangan merasa bahwa saya ingin mengatakan yang menjadi pilar Salafi setelah rahimahullah Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah Muhammad Jamaluddin Afghani, kemudian ada yang disebut Mahdiyah di Sudan, kemudian ada Sanusiyah di Afrika Utara, kemudian ada Syekh apa yang ada di India,
kemudian ada juga Jamaluddin Afghani, kemudian malah disebut di bukunya Wami itu sebagai Muhammad Agus sebagai tokoh-tokoh yang itu salafi gitu ya. Jadi salaf ini saya artikan begini, rasanya ada nggak kelompok umat Islam sekarang khusus yang memiliki ormas-ormas paling tidak ya, yang tidak menggunakan mazhab salaf gitu. Nah, ketika saya teliti ternyata itu mulai dari Al-Irsyad Muhammadiyah kemudian disambung dengan Pers itu menggunakan juga manhaj salaf. Buktinya apa gitu? Itu kan minta bukti juga. Kita itu punya kitab tuh ada dari Imam Malik, itu ada Imam Syafi'i, itu metode gitu ya. Jadi metode masa silam itu begitu. Metodenya sahabat bagaimana, dilanjutkan oleh tabi'in seperti yang lain melanjutkan oleh Imam Malik, tabi'in dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kemudian itu. Nah, jadi saya jadi rada kenapa gitu mesti ada semacam perbedaan mencolok bahwa salafi yang ini bukan salafi. Padahal setahu saya itu dalam penelitian saya waktu itu ulama-ulama sekarang juga menggunakan manhaj salaf. Bagaimana saya tahu ulumul Quran, ulumul hadis, qawaidut tafsir, qawaidut tahdis, qawaidul hadis kalau tidak dari mereka. Itu metode itu. Dan ada bukunya. Peninggalan mereka ada risalah, ada Al-Ma'rifah. Ya. Kemudian dari Al-Ghazali juga ada gitu buku seperti Bukhari Muslim sudah jelas. Itu kan salaf mereka. Kita menggunakan kritik sanad, kritik matan itu juga salaf juga gitu digunakan oleh mereka. Ya. Jadi ini mesti didiskusikan ya. Jadi kalau bedaan fikih ya nggak pernah ada satu yang sama sebenarnya. Jadi ada memang produk-produk ijtihad dari salafus sholih itu yang berbeda. Buktinya apa? Sejak kapan? Memang ada ijma juga mereka ya. Itu kan Imam Syafi'i malah ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam. Itu mazhab yang patuh karena berbeda. Berbeda dari sisi Quran dan hadis sama. Istinbat hukumnya, metode yang mereka pegang. Contoh ini menggunakan ihsan ya, istisan sebut saja. Padahal itu digunakan oleh Imam Malik itu istisan itu seperti itu. Masalah mursalah digunakan oleh Imam Malik itu. Tapi Imam Syafi'i sampai mengatakan wa man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Nah ini di mana gitu? Mungkin ada perbedaan konsep ini. Istisannya Imam Syafi'i dengan istisannya Imam Malik. Masalah mursalahnya Syafi'i nanti dengan model masalah mursalahnya Imam Malik dan juga Imam Malik. Jadi saya kira ini pengembangan berpikir ini dan kalau perlu mubahasa ini ya tidak dalam biar ya kalau secara khusus jadi kita punya itu ya. Jadi ini maksud saya jadi bahwa Persis rasanya sudah menggunakan manhaj salaf itu. Mana bisa istinbat. Kita kan ambil dari Imam Syafi'i risalah, di situ ada Al-Mustasfa, ada Irsyadul Fuhul di situ. Kemudian, nah ini, jadi sudah pakai juga sebenarnya. Cuma produk ijtihadnya yang berbeda nanti. Ya. Nah itu, jadi kalau, jadi mungkin, nah saya nggak paham nih. Nanti mohon jawaban aja. Kenapa seolah-olah yang merasa salafi itu aku gitu, yang lain bukan salafi. Nah itu persoalannya. Punten ya terus terang saja ya. Gitu. Kok ngan abdi wungkul di salafi teh punten yang tidak bisa bahasa Sunda. Nah abdi wungkul sak batur henteu. Itu kan. Jadi harus dicatat bahwa Muhammadiyah itu Al-Irsyad setahu saya ini. Kemudian Persis, PUI mohon maaf nih PUI yang kan salaf itu intinya harakatul islah, itu intinya perbaikan itu. Islah apa? Islahul akidah, islahul ibadah, islahul muamalah. Nah ini persoalan. Nah islahul muamalah apa? Nah ini sekarang yang paling repot islahul muamalah misalnya.
Apa republik ini benar apa tidak? Apa kerajaan benar apa? Kan itu jadi persoalan fikih siasa fikih itu atau fikih siasa. Jadi menurut saya sendiri ini bagus kalau diskusi itu terus dilakukan walaupun tidak banyak, orangnya terbatas gitu. Sebab tukar ilmu sudah ada dari dulu. Itu kalau saya. Jadi supaya mahal nyangariung jam 10 di masjid sebelum sholat zuhur bahasa fikih. Nah di sini masalahnya fikih, Pak. Jadi fikih ini yang itu. Jadi kalau tadi bicara mazhab salafnya ya saya tidak, terus terang saja kami itu sepakat seperti itu dalam arti kita menggunakan metode mereka juga. Istinbat hukum itu kan dari sana. Di produk fikih tidak pernah ada yang sama sekali mi'ah fil mi'ah muwafiqun ala araihi wa intajihil fikih, itu tidak pernah ada. Mohon maaf. Pasti di situ ada al-farq, al-furuq fikih. Pun tadi saya agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Bahkan saya bisa memberikan contoh sebentar bahwa bukan hanya Ustadz Abdul Rahman yang memahami tafsir dan hadis bermadhab atau metodenya salafi, bahkan Ustadz Abu Qatadah ini menggunakan metode fetish juga gitu, sekarang jadi salafi. Selanjutnya kami persilahkan Ustadz Yuyu Wahyu dari Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kesempatannya. Saya langsung menyoroti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah tentang 3 poin tadi. Secara prinsip pada dasarnya yang berkaitan dengan rujukan dalam Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, ini di Persis juga sama prinsipnya seperti itu. Hanya ada satu hal yang perlu saya tanyakan di sini. Pertama berkaitan dengan Ijma. Nah ini yang dimaksud dengan Ijma model Ustadz itu apakah Ijma'nya Ijma ulama atau ijma sahabat? Nah itu ya, ijma salafi. Nah kemudian kalau misalnya ijma sahabat juga termasuk di dalam, ijma ulama juga termasuk di dalamnya, yang akan saya tanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan ulama menurut salafi gitu. Apakah seperti ulama-ulama kayak Muhammad Abduh, kemudian Syekh Rashid Ridho dan yang lain-lainnya, itu juga termasuk dalam kategori ulama apa tidak gitu. Dalam hal ini mungkin yang saya tanyakan itu lebih cenderung kepada kriteria ulamanya sendiri, itu menurut Ustaz seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada poin yang tadi ditanyakan berkaitan dengan apakah setiap yang menggunakan Quran dan Sunnah itu pasti tidak akan sesat selamanya. Kalau saya yang ditanya itu pasti jawabannya iya. Kenapa? Saya melihatnya pada isyarat-isyarat ini sebenarnya sudah ada baik di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasul. Seperti misalnya dalam hadis juga Rasulullah sudah mengisyaratkan taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima falan tadilu abada, kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Nah itu jadi itu sudah ada isyarat sebenarnya. Selama kita berpegang teguh menggunakan Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah tidak pakai embel-embel apa-apa, langsung menggunakan kalimat tidak akan sesat selama-lamanya. Nah kalau Ustadz tadi masih diancam dengan kesesatan apabila pertama tidak mengetahui terhadap dalil syara, yaitu namanya tidak menggunakan teh. Kemudian yang kedua tidak memahami terhadap metodologi. Sebenarnya isyarat-isyarat terhadap penggunaan metodologi di dalam Quran dan Sunnah itu sudah ada. Bahwa untuk memahami kitabullah dan Sunnah Rasul, kita mesti menggunakan metodologi itu. Jadi artinya kalau tidak menggunakan metodologi seperti apa, misalnya menafsirkan Quran, tafsir biriwayahnya, tafsir bidiroyahnya, itu termasuk dalam metodologi yang digunakan dalam menafsirkan Quran. Selama metodologi itu nggak dipakai, artinya tidak mungkin juga kitabullah bisa digunakan dalam tatanan praktisnya. Jadi sesuai dengan isyarat tadi, ma in tamasaktum bihi ma falan tadilu abada, kalau tidak memahami perangkat-perangkat metodologi itu namanya belum menggunakan kitabullah dan sunnatin nabiyyi, sehingga sesat itu terjadi. Kemudian dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu sendiri, kita melihat meskipun tadi Ustaz mengatakan perbedaan hanya sedikit, tapi setidak-tidaknya ini bisa digarisbawahi. Kenapa perbedaan itu mesti bisa muncul?
Nah, kalau saya lebih memahami kepada melihat kepada satu kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilah, misalnya hukum itu berjalan sesuai dengan ilat, dengan sabab, dengan tempat juga itu mempengaruhi. Maka dalam hal ini kita mengambil juga fatwa ulama. Hanya kita lebih cenderung melihat ketika ulama A mengeluarkan sebuah fatwa, kita lihat kenapa ulama ini mengeluarkan fatwa seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga pakai metodologi dengan cara mengambil apa yang disampaikan para ulama salaf. Hanya kita cenderung tidak hanya melihat kepada produk jadinya saja, tapi dari sisi metodologi kenapa juga mesti mengeluarkan produk semacam ini. Nah, ini juga kita jadikan sebagai bahan kajian. Nah, nampaknya gaya di Persis Ustaz seperti itu. Jadi mengambil fatwa ulama itu tidak hanya menelan produk-produk jadi itu, tapi dilihat pula kenapa ulama-ulama ini bisa menghasilkan produk-produk. Disingkat saja, tidak dijelaskan lagi. Iya, itu ajalah barangkali yang saya tanyakan. Mudah-mudahan mafhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada satu lagi. Ini barangkali Persis Ustaz Yoyo, mudah-mudahan sama dengan Persis yang lain. Yang terakhir Ustaz Denanang dari Kabupaten Bandung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya membaca temanya mengungkap gerakan salafi di Indonesia. Dengan demikian penjelasan dari Ustadz tadi bahwa ternyata salafi itu bermacam-macam. Tentu kami pun perlu mengetahui. Kurang jelas Ustaz apa ya? Oh iya. Kurang tadi. Ya. Jadi temanya mengungkap gerakan salafi di Indonesia. Dengan demikian tadi ada penjelasan bahwa salafi itu berbeda-beda. Kemudian bagi kami agar bisa jadi pegangan, andaikan kami melihat ada perbedaan seperti yang diungkapkan tadi, bahwa saya kalau tidak salah menangkap tidak akan dinyatakan sebagai salafi yang sebenarnya apabila memahami Quran dan Sunnah tanpa mengikuti manhaj sahabat dalam memahami Quran Sunnah itu. Kemudian terjadi perbedaan seperti tadi yang diungkapkan. Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan azan qabla Jumat, tetapi ketika Utsman bin Affan melaksanakan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap salafi yang sebenarnya untuk mengikuti paham dari yang kedua keduanya adalah sahabat? Apakah mengikuti Utsman bin Affan atau mengikuti Abu Bakar dan Umar? Lalu yang kedua pertanyaan saya, apakah yang mengikuti Abu Bakar dan Umar itulah yang menjadi ciri salafus shalihin, atau yang mengikuti cara Utsman bin Affan? Itulah diantaranya yang saya pertanyakan. Kemudian yang terakhir, apakah kita bisa menetapkan dan menentukan bahwa selamatnya firqah itu apabila kita mengikuti paham pendapat dari sahabat yang ternyata apabila terjadi perbedaan kita harus bersikap diam seperti tadi, tidak menambahkan? Apakah kita bersikap diam itu yang dimaksud tidak mengikuti kepada salah satu, atau tidak menambah ini mengikuti salah satu? Itulah diantaranya, mungkin cukup mudah saja. Terima kasih. Barangkali sudah dapat dipahami. Untuk kesempatan pertama Ustaz dimohon untuk menanggapi atau menjawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Dari tiga penanya, maka izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Ternyata
ketiga penanya tidak dapat membedakan pembicaraan kita pada hari ini. Inti daripada pembicaraan kita pada hari ini mengenai as-salaf, mengenai manhaj salaf dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Bukan permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah yang memang Islam memberikan keluasan. Seperti ditanyakan bagaimana kisah sikap salaf, yakni antara azan Utsman dan Abu Bakar. Ini pertanyaan yang sangat lucu karena tidak masuk ke masalah manhaj. Demikian juga permasalahan fiqhiyah yang lain, di mana para sahabat berijtihad satu dengan yang lain. Contohnya dalam bab faraid, itu sangat luas sekali khilaf para sahabat. Tetapi dalam manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah, tidak ada khilaf di antara mereka. Pertama, semuanya percaya bahwa azab kubur hakun. Nggak ada yang mengatakan bahwa ada azab kubur, yang satu mengatakan tidak ada azab kubur. Takdir hak ada, usaha manusia pun hak. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars, dia bersemayam. Allah memiliki wajah, iya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak serupa dengan wajah makhluknya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak ada khilaf di antara ulama, di antara para sahabat. Pengambilan dasar hukum Alkitab dan Sunnah, mereka sangat membenci bid'ah dan seterusnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang juga terjadi khilaf di antara para sahabat. Bahkan terjadi khilaf yang lebih daripada itu, sampai terjadi perang di antara mereka. Dalam perang Jamal dan perang Siffin. Tetapi apakah mereka bertafarruq, iftiraq dalam manhaj? Tidak. Karena itu apa yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perselisihan para sahabat ketika itu, sampai terjadi pertumpahan darah. Masalah ijtihadiyah, yang benar dapat 2 ganjaran, yang salah dapat 1 ganjaran, kecuali kaum Rafidhah. Jadi kita harus membedakan. Ini yang saya khawatirkan terjadi. Jangan-jangan kawan-kawan kita ini nanti memperluas ke masalah fiqhiyah. Ini tidak adakan habisnya. Ini manhaj. Kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Yang kedua, orang yang berdalil dengan Alkitab dan Sunnah belum tentu dia berada di dalam kebenaran. Harap kita bayangkan, Al-Quran dan Sunnah hakun. Tetapi orang yang membawakannya, berdalil dengannya, mengeluarkan pahamnya, belum tentu hak, dan pahamnya belum tentu benar. Karena semua, tidak ada satupun firqah di antara firqah dan kelompok-kelompok dalam Islam yang mengatakan saya tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Semuanya mengatakan kami pegang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya pernah berdialog, berdebat di rumah saya dengan kaum Batiniyah. Saudara tentu tahu kaum Batiniyah lebih banyak guru itu membawakan ayat Al-Quran dari saya. Kami ini adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu dia meragukan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Ini sama dengan reinkarnasi. Kalaupun ada kebangkitan, bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Surga dan neraka merupakan gambaran. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran. Dalilnya mana? Hadis yang dia tafsirkan seenaknya. Bahkan Ahmadiyah Al-Qadiyani berdalil dengan ayat Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah berdalil dengan Al-Quran. LDII, Islam Jamaah yang kita kenal dahulu, dalilnya apa? Ayat Al-Quran, hadis-hadis. Bahkan Khawarij dalilnya Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ketika Khawarij mengatakan tidak ada hukum melainkan hukum Allah, Ali menjawab, itu kalimat yang hak.
kalimat yang hak. Tetapi yang dikehendaki oleh mereka batil. Jadi yang disalahkan ahlinya apa? Ayatnya atau apa? Pemahaman. Persis, Muhammadiyah dan lain-lain berdalil, pegang Al-Quran dan Sunnah. Pemahamannya, manhajnya belum tentu manhaj salaf. Dalilnya sama. Ini secara umum. Bukan saya menghakimi versi dan lain-lain. Saya kenal baik dengan organisasi ini semua. Tapi yang salah di sini adalah al-fahamu. Jadi kembali kepada manhaj salaf, kan dikatakan oleh ulama ar-ruju' ilal kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah senantiasa mempertentangkan ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis ini bertentangan dengan Quran. Seolah-olah dia lebih tahu Quran dari Nabi yang mulia. Manhaj salaf tidak demikian. Seluruh hadis diterima apabila telah sah datangnya. Tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran. Nah kalau persis Muhammadiyah adalah seperti itu, dia mengikuti paham salaf. Kalau tidak, maka pahamnya terserempet paham Mu'tazilah. Demikian juga dengan kami. Mengukurnya seperti itu. Itu diantara manhaj salaf. Dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kedua-duanya wahyu min Rabbil Alamin. Dan Mu'tazilah punya kaidah. Hadis yang bertentangan dengan Quran tolak. Karena hadis lebih tinggi dari Quran, lebih tinggi dari Al-Quran. Seenak ini bertentangan. Azab kubur ditolak. Semua ditolak dengan dia. Itu mazhab Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Dan lain-lain. Barangkali akan dilanjutkan jawabannya oleh Ustaz Abu Qatadah. Bismillah. Dari beberapa pertanyaan tadi, ya barangkali untuk pertanyaan Al-Ustaz Abdurrahman bisa dilihat dalam makalah insyaallah. Yang dimaksud dengan salafi adalah manhaj, karena telah dijelaskan bahwa salafiyah maknanya ada dua, salafiyah zamaniyah, salafiyah manhajiyah. Jadi salafiyah itu terbagi pada dua hakikatnya. Dalam istilah para ulama, salafiyah zamaniyah yang dimaksud adalah 3 generasi pertama, dan yang kedua adalah salafiyah manhajiyah, adalah manhaj yang ditempuh oleh 3 generasi pertama. Kemudian kalau berbicara sekarang tentang juz'iyah, artinya yang sifatnya parsial, kalau boleh saya untuk mengatakan apakah, maaf, dan sejak dari pertama saya sudah meminta kepada panitia bahwa saya tidak menghukumi dan tidak akan mengatakan versi itu bukan salafi atau tidak. Itu tidak. Sejak pertama saya sudah sampaikan kepada Pak Umar Dia dan telah disampaikan juga kepada Pak Ihsan. Tapi ada satu hal yang saya ingin jelaskan. Apakah persis itu telah berada di atas manhaj salaf? Ya, barangkali ya saya punya pengalaman yang sangat panjang ya, bahwa saya belajar dari sejak tajhiziyah ya, sampai dan pernah mengajar sekitar 3 tahun. Mengajar saya di Persis, dan saya juga telah kenal betul dengan Ustaz Siddiq Amin, dengan Ustaz Soleh Usman, Solehudin, dengan Ustaz Asmi Karya. Saya dulu pernah jadi pembaca makalah Ustaz Abdurrahman KS ya. Sering ya juga ikut kepada mubahisah ya. Jadi saya itu panjang sekali. Nah, cuma yang jadi masalah, kita di sini mungkin perlu untuk dijelaskan, dan sama sekali apa yang saya inginkan ini untuk tadi sebagaimana Al-Ustaz dikatakan ini sebagai tukar ilmu, bahwa ya yang diartikan dengan hakikat salaf juga kita kembali kepada hakikat akidah, sehingga kita mengatakan bahwa kita mungkin versi Muhammadiyah, Al-Irsyad mengatakan ahli sunnah. Tapi perlu kita ketahui apa arti sunnah itu sendiri, dan saya telah menjelaskan dalam tulisan ini arti sunnah itu banyak. Dan salah satu arti sunnah adalah usuluddin, pokok agama. Walidzalika qala al-Imam Yahya ibnu Ma'in, Imam Jarh wa Ta'dil, imamun fil hadis, annahu yaqul as-sunnatu asyaratun. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnata. Jadi di sini ketika kita akan mengklaim saya salafi ataupun saya ahli sunnah, termasuk saya, apakah saya betul atau tidak? Maka para ulama telah menjelaskan saya itu kaidah-kaidah ataupun yang disebutkan
Apa yang sebenarnya manhaj salaf? Maka Imam Yahya Ibnu Ma'in yang merupakan imam jarh wa ta'dil, beliau mengatakan sunnah ada 10. Yang artinya kalau orang itu memegang poin yang 10 itu ciri ahli sunnah. Kalau mukhalafah bukan ahli sunnah. Karena beliau mengatakan barang siapa yang ada poin 10 padanya maka dia sempurna sunnahnya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka dia telah meninggalkan sunnah. Apa yang dimaksud dengan ini? Dia merinci. Yang pertama adalah isbatul qadari. Siapa yang menetapkan qadar, takdir dengan 4 tingkatan. Kenapa para ulama menyebutkan tentang qadar? Karena telah terjadi yang menyimpang. Poin yang pertama adalah pengikut Ma'bad al-Juhani, di mana mereka mengatakan al-amru unuf bi anna Allah ta'ala la ya'lam al-asya illa ba'da wuqu'iha. Di mana Ma'bad al-Juhani mengingkari ilmu Allah. Dia mengatakan Allah tidak tahu tentang perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Faqulu man ankaral qadar ay ilmillahi fahuwa laysa min ahli sunnah. Siapa yang mengingkari qadar maka dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mengatakan manusia itu bagaikan daun-daun, ini orang-orang qadariyah, jabariyah, bagaikan daun yang kena angin, tidak punya masyiah, tidak punya kudrah. Siapa yang mengatakan manusia punya mutlak kudrah dan iradah tidak berkaitan dengan masyiah Allah dan kudrah Allah, dia adalah qadariyah mu'tazilah. Maka dia bukan ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan taqdimu Abi Bakrin wa Umar, yaitu ciri ahli sunnah mendahulukan Abu Bakar wa Umar fil imani wal khilafah. Barang siapa yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar di dalam iman dan khilafah, dia ahli sunnah. Siapa yang menempatkan Abu Bakar setelah mereka, dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mengkafirkan Abu Bakar bukan ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan itsbatu adabil qabri, menetapkan adab kubur, wal haudi wal mizani was sirati wal ba'thi wal imanu qaulun wa amalun. Siapa yang mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang, dia ahli sunnah. Ini adalah pokok-pokok. Ini adalah pokok-pokok. Nah, ikhwati iman rahimakum. Nah, mungkin saya pernah membaca beberapa tulisan Al-Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan perlu diteliti bahwa di pesantren-pesantren kita, pesantren Persis, itu tidak didapatkan secara jelas, yaitu yang berkaitan dengan hakikat akidah. Jadi yang dimaksud akidah bukunya apa, rujukannya apa, yang diajarkannya apa. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi yang dimaksud di sini usul, yang dimaksud di sini adalah pokok, yang berkaitan dengan tadi poin-poin yang tadi. Kemudian poin-poin yang lainnya yang sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah pokok-pokok yang sangat jelas ya, dijelaskan oleh para ulama tentang ciri firqatun najiyah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam tulisan saya di ujungnya itu ada thariqu ahli sunnah fil istidlal atau manhaj ahli sunnah fil istidlal. Jadi cara ahli sunnah dalam berdalil. Ini yang dimaksud dengan manhaj. Kalau kita simpulkan dalam buku-buku para ulama, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dan seluruh para ulama, maka bisa dikumpulkan cara beristidlal itu kepada 5 poin. Yang pertama, ar-ruju' ilal kitabi was sunnah. Kembali kepada Quran dan sunnah. Tapi caranya bagaimana? Kembali kepada Quran dan sunnah dijelaskan dalam buku ini. Pertama, memahami asal dohir, tidak mentakwilnya, tidak menyelewengkan maknanya, tidak memisahkan antara Quran dengan sunnah, tidak memisahkan antara mutawatir dengan hadis ahad, tidak mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah akan menjelaskan Quran. Saya telah jelaskan bahwasanya sunnah kedudukannya ada 3. Imma menjelaskan makna Al-Quran, imma menguatkan hukum Al-Quran, imma dia datang dengan hukum yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan ini ijma' kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang kedua apa? Bahwa memahami Quran dan sunnah dengan kaidah yang tadi, yaitu fahmu salaf. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Taqdimu naqal alal akal, mendahulukan nakal terhadap akal. Ini ciri ahli sunnah. Lianna Ali bin Abi Thalib yaqul, "Law kana dinu bi ra'yi." Kalaulah agama itu dengan akal, maka mengusap khuf itu akan bawahnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama di sini menunjukkan bahwa tidak boleh orang beramal dalam Islam dengan akalnya. Kemudian yang keempat adalah mengembalikan nas-nas yang mutasyabih, yang samar kepada yang muhkam.
kepada yang jelas maknanya, sehingga di situ adalah bersatu maknanya. Dan yang terakhir adalah al-jam'u bainal adillah fi kulli mas'alatin, mengumpulkan dalil dalam setiap masalah. Ini kaidah ataupun manhaj di dalam apa? Berdalil. Dan kalimat yang terakhir yang tadi ditanyakan bagaimana dengan para sahabat dan sebagainya. Nah, kita katakan jika yang dimaksud dengan ijma, maka tidak diragukan lagi seperti dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian dikatakan oleh muridnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ijma yang mu'tabar fi amrayn. Ijma yang mu'tabar itu dalam dua perkara. Yang pertama di dalam perkara-perkara yang maklumun bidorurah, yaitu perkara-perkara yang maklum seperti sholat 4 rakaat, sholat duhur, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kemudian mengatakan sholat wajib, saum wajib, itu tidak ada orang kecuali akan mengatakan apa? Wajib. Yang kedua, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jika ada orang mengklaim ada ijma, faqad kadzab, maka dia telah dusta. Yang dimaksud, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, adalah ijma setelahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tadi telah disebutkan, telah membaca Ar-Risalah, telah membaca Irsadul Fuhul dan sebagainya. Dan kalimat yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, yang jelas kebenaran berada di mereka. Jika seandainya berselisih, maka kebenaran ada dalam salah satu di antara mereka. Perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu arba'u darajat. Ilmu ada 4 tingkatan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u. Kemudian beliau mengatakan, apabila mengatakan salah seorang sahabat, kemudian tidak ada yang menyelisihinya, dia ijma'. Dan yang keempat beliau mengatakan, idah talafu. Apabila mereka berselisih, nahtar bima huwa aqrabu ila dalil. Apabila mereka berselisih, maka pilihlah salah satu di antara akwal mereka dengan yang paling mendekati kepada dalil. Jadi tidak ada perkara yang tidak ada di mereka. Barangkali itu. Barangkali saya bisa tambahkan, para ulama telah membuat kaidah yang ma'ruf di kalangan kita, khususnya para pelajar dan ahli ilmu. Apa kata para ulama? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Kaidah ini dibuat oleh para ulama bahwa kita tidak boleh meyakini satu keyakinan, mengerjakan satu pun perbuatan, mengatakan satu pun perkataan yang berkaitan dengan dinul Islam tanpa didahului oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Saya ambil contoh misalnya Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dia membawakan perkataan Imam Syafi'i, wa Imam Syafi'i berdasarkan ayat yang mulia ini beristinbat mengeluarkan hukum bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada pahalanya, tidak sampai kepada mayit dan seterusnya. Kemudian diterangkan, karena masalah pembacaan Quran kepada mayit itu tidak pernah dinukil oleh Rasulullah, tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW, tidak pernah dianjurkan oleh beliau, tidak pernah dikatakan oleh seorang pun sahabat. Kemudian beliau membawakan kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Saya telah menulis satu kitab yang ini merupakan barangkali makalah saya dalam majelis yang mulia ini dengan judul lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tapi kitab ini saya bawa satu, nanti akan saya hadiahkan kepada Bapak Ketua untuk dibaca. Dia mengenai manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang kedua perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mewakili perkataan para ulama yang lain. Man adala an madahib as-sahabah wat-tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-Qur'an
qara'ahu as-sahabah wat-tabi'un wa tabi'uhum wa annahum kanu a'lamu bi tafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah. Kalau dia sebagai mujtahid, maka akan diampuni kesalahannya. Dan kita mengetahui sesungguhnya Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran tersebut. Yang ketiga, masalah ijma sahabat dan ijma ulama dalam disiplin ilmu masing-masing. Seperti ijma ahli hadis bahwa riwayat ikhtilafu ummati rahmah la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Ini ijma ahli hadis, tidak masuk ijma'nya para fuqaha, ijma para ahli lughah. Itu ijma, tidak khusus ijma sahabat, tapi ijma sahabat dan ijma ahli ilmu, ulama dari zaman ke zaman dan seterusnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Yani hadis dengan ijma ahli hadis. Tidak mungkin ahli fikih berbicara tentang hadis Rasulullah SAW sebagaimana sebagian orang berbicara bahwa hadis ma'ana alaihi wa ashabi dhaif, hadis iftiraqul ummah dhaif. Padahal para ulama ahli hadis ijma bahwa hadis itu sahih, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Barangkali ini wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Ternyata banyak ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Ada kesempatan terakhir pertanyaan, barangkali saya yang bertanya. Yang bertanya adalah saya dulu. Ya. Nanti pertanyaannya begini maksud saya. Kami di PW Persis itu bermula dari beberapa masalah yang kami temukan di jamaah atau di cabang-cabang Persis, di antaranya di Ciamis, ya, itu Jakarta bukan Jawa Barat Pak. Itu. Di antaranya begini, tidak ada pertanyaan apakah di Ma'had Ihya Usunnah itu ya, Ustadz mudirnya ya, ada sekretarisnya ya, ada bagian-bagian yang lain. Gitu. Kalau Ustadz dari yayasan apa atau yayasan atau apa enggak ada. Oh, pengajar biasa, tapi ada ma'hadnya. Enggak ada namanya ya. Oh enggak ada. Oh enggak punya ma'had gitu. Oh iya, nah, itu. Sebab masalahnya begini, ada yang membid'ahkan bahwa Persis itu atau berjamiah itu adalah bid'ah. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Dan ini waktunya tinggal 10 menit, kami persilahkan. Yang di belakang dulu itu Ustadz Uus. Oh iya, Ustadz Usman. Kemudian Ustadz Uus dari Tasik. Iya, barangkali itu. Ustadz maaf tadi sudah. Kami persilahkan Ustadz. Kita manfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Ada pertanyaan tadi mengenai Utsman bin Affan mengadakan azan awal. Lalu ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu, Ustadz menjawab itu pertanyaan yang lucu. Saya akan melanjutkan kelucuan ini. Pertama, sepakat bahwa tidak ada sahabat yang menetapkan sesuatu kecuali ada dalam Quran dan Sunnah. Begitu kan? Nah sekarang saya tanya, Utsman bin Affan mengadakan adzan awal, itu dalilnya apa? Itu dulu. Untuk yang kedua, Ustadz Uus dulu. Ustadz yang di belakang itu yang Sarifan siap-siap saja supaya menghemat waktu.
sebelah sana. Terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan kita tadi sudah mengungkapkan mengenai approach yang harus dijadikan pegangan untuk memahami manhaj salafus salih. Kalau orang yang berquran dan bersunnah saja tidak ala fahmi salafus salih, begitu atau ala fahmi sahabah, itu bisa tersesat. Maka saya bisa menyatakan bahwa orang yang mengikuti manhaj salaf pun bisa tersesat. Karena fahmu sahabah pun ditulis ataupun barangkali diungkapkan dalam bentuk bahasa Arab. Harus mengetahui bagaimana bahasa Arab itu. Untuk memahami manhaj sahabah saja perlu pemahaman. Nah, barangkali pemahaman yang bagaimana untuk memahami paham manhaj salaf. Sehingga satu sama lain tidak mengklaim, saya paling salafi, sayalah yang salafi, sayalah yang ala fahmi sahabat. Bagaimana ini? Oleh karena itu, bisa saja dikatakan sesat apabila itu tidak didudukkan terlebih dahulu. Sehingga perlu kita mengetahui mana, apakah manhaj salaf ini sumber atau metodologi. Ustaz, tidak perlu diulang, sudah dapat. Yang kedua ada. Ya, karena tadi sudah Jadi kita cukup katakan bahwa kita ini tidak paham. Ya. Jadi memang barangkali terhadap approach ini barangkali Ustaz pun tidak paham. Kemudian dengan cara apa begitu ya memahami paham itu? Yang kedua, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW waktu itu, kemudian beliau itu mengatakan bahwa apabila tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Ya, sampai kepada tingkat ya di kitab, kemudian di sunnah, kemudian yang terakhir ajtahidu birra'yi. Tadi mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar itu lebih didahulukan ketimbang yang lain. Mu'adz bin Jabal pada waktu itu tidak mengatakan ajtahidu ataupun aku mengikuti pemahaman Abu Bakar dan Umar. Tapi langsung beliau mengatakan ajtahidu birra'yi. Itu yang pertama. Dan memang tadi kita sangat menunggu bagaimana sebetulnya manhaj salaf itu. Ternyata kaidah-kaidah yang Ustadz katakan barusan itu tidak ada bedanya dengan yang kami pakai. Sehingga tentu saja manhaj salaf tidak bisa dijadikan trademark oleh siapapun kecuali memang kecuali harus dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para sahabat itu kan ada tobaqatnya, ada kibarus sahabah, ada sughurus sahabah. Mana yang mesti didahulukan? Nah, dalam persoalan ini pun perlu mendapatkan kejelasan. Kalau tadi Ustadz yang sebelah sana mengatakan bahwa Quran Sunnah dengan manhaj salafus sholih, sebenarnya Ustadz juga berbeda ini. Ada yang ijma qiyasnya malah lebih dipertajam oleh Ustadz yang kedua itu. Di sini juga mungkin ada perbedaan. Jangan-jangan dalam produk ijtihad pun bisa saja ada perbedaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terakhir, Ustaz Irfan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini disinyalir tidak menyimpang dari pembahasan. Karena tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah bahwa manhaj salaf itu universal, mencakup berbagai aspek. Nah, afwan. Karena tadi Al-Ustaz Abu Qatadah mengatakan bahwa manhaj salafi atau ahlus sunnah atau firqah najiyah itu universal, mencakup berbagai aspek dan sendi kehidupan yang menyentuh manusia. Di antaranya adalah akidah, syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya pun akan berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Yang pertama terkait dengan akidah. Tadi saya mendengar dari Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah bahwa masalah furu'iyah, ikhtilaf di kalangan para sahabat itu pernah terjadi. Sedangkan di dalam masalah akidah atau tauhid itu semuanya sama, sepakat semuanya. Nah, yang saya tanyakan,
ikhtilaf itu ada asbabnya dan sumbernya, dan diantaranya adalah nas itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran banyak nas-nas yang menjadi multi pemahaman yang berbeda, termasuk diantaranya adalah masalah tauhid, masalah akidah, seperti umpamanya yadullah ma'al jamaah dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, sejauh mana dalam menetapkan kaidah bahasa untuk memahami nas-nas yang terkait dengan tauhid, umpamanya seperti apakah bisa memakai majaz atau tidak? Itu diantaranya yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz Abu Qatadah tadi menyentuh masalah fikih, yang beliau katakan bahwa al-adillatul ahkam asy-syar'iyyah al-muttafaq alaih arba', bahwa dalil-dalil hukum syar'i yang sepakat itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Sahabat, kemudian ijma' as-sahabah as-sahihah wal qiyas as-sahihah. Nah, yang ditanyakan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafi atau Firqah An-Najiyah mengenai yang 6 itu, al-mukhtalaf alaih, contohnya seperti al-maslahatul mursalah dan lain sebagainya, karena itu terkait dengan kondisi, tempat, zaman dan adat istiadat menurut para penyusun kitab usul fikih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan fikih waqi'. Ini harus dibatasi waktunya, jadi disimpan. Barangkali ini yang terakhir, barangkali ya. Yang terakhir, bagaimana manhaj salaf tentang kepemimpinan, tentang khilafah, tentang umara, konsepnya begitu, dan bagaimana kedudukan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini menurut pandangan manhaj salaf. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Aku lupa lihadah. Astagfirullahaladzim wa lakum. 12 dan ini pertanyaannya sampai pukul 12, ini sangat semangat. Kita sepakati tuntas tidak tuntas 10 menit. Iya, kami persilakan. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu besar dari saudara-saudara sekalian. Pertama, bahwa berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan Ijma', dan ini pembahasan yang sangat luas sekali, yang memerlukan waktu yang cukup panjang dan tadabbur yang baik, dan membahas kutubul ulama, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak, la raiba fihi. Wajib atas setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salaf. Ini manhaj satu metode atau cara beragama dan kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya telah menjelaskan tentang manhaj sahabat. Saya ambil contoh. Silakan saudara-saudara membuka kitab Sahih Muslim di bagian Kitab Zakat. Di situ ada bab khusus mengenai pembicaraan dengan Khawarij, di mana sejumlah hadis-hadis Rasulullah, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang mutawatir, sebagai firqah yang pertama kali muncul dalam Islam, yang sangat sesat dan menyesatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam akan memeranginya, membunuhnya, kalau beliau menjumpai zaman mereka yang ternyata keluar pada zaman Ali dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di dalam lafaz-lafaz hadis-hadis Khawarij, maka dikatakan bahwa para sahabat, beliau bersabda kepada para sahabat, salat kamu dibandingkan dengan salat mereka, siam kamu dibandingkan dengan siam mereka, kamu akan meremehkan salat kamu.
dan siang kamu. Ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi di mana Rasulullah SAW membedakan mana manhaj yang hak dan mana manhaj yang batil. Sepakat kita bahwa Khawarij adalah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Di banyak hadis Rasulullah SAW dijelaskan. Dan ciri-ciri Khawarij jelas sekali. Dan Rasulullah SAW membuat satu perbandingan, tafriq, perbedaan mana manhaj yang hak dan manhaj yang batil, dengan diukurnya antara Khawarij dengan sahabat, dibandingkannya antara sahabat dengan Khawarij. Khawarij sepakat kita. Tidak ada seorang pun muslim yang mengatakan bahwa Khawarij itu berada dalam kebenaran. Nggak ada. Hatta Rafidah yang menjadi musuh utama Khawarij. Ini yang harus kita perhatikan dan pelajari kembali. Dan Khawarij mempunyai dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun mereka tidak memakai seluruh hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa manhaj salaf tidaklah mengatakan bahwa para sahabat itu afrodnya maksum. Tidak ada yang mengatakan bahwa para sahabat bebas dari kesalahan dan dosa. Tidak. Kalau afrod, orang per orang, pendapat di antara mereka bisa salah dan bisa benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu diambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sebabnya? Barangkali belum sampai keterangan kepada mereka. Dan ini diterangkan dengan luas sekali oleh para ulama. Di antaranya silakan saudara membaca di Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Saya kira di perpustakaan Persis ada kitab ini. Di bagian kitab usul fikih oleh Syekhul Islam, di situ ada judul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Dan kitab ini pernah diterjemahkan kalau tidak salah oleh salah satu guru Persis juga kalau saya tidak salah ingat. Di situ dijelaskan perkataan-perkataan perbuatan sahabat yang belum sampai kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad usulnya berpegang dengan kitab Sunnah dan berpegang dengan fatwa para sahabat, kecuali kalau di antara mereka terjadi khilaf, maka diambil yang akrab, yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ijma' mereka yang kita bicarakan satu manhaj secara keseluruhan mengenai perjalanan kehidupan para sahabat di dalam beragama, di mana Rasulullah SAW mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini yang kita bicarakan intinya. Ijma' orang itu saya tanyakan, para sahabat tidak pernah berselisih dalam cara beragama. Tidak pernah berselisih dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Tidak pernah berselisih. Tidak pernah berselisih tentang masalah-masalah aqaid, kecuali keterangan yang belum sampai kepada mereka. Berbeda dengan yang ini yang kita bicarakan secara keseluruhan. Bukan afradnya, ijtihad masing-masing di antara mereka. Itu telah terjadi khilaf. Kalau terjadi demikian kan sudah jelas bagi kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Namun apabila ada dua pendapat di antara para sahabat, maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Ini ijma' ulama yang diwakili oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Karena kebenaran tidak keluar dari situ. Salah satunya ada yang benar, ada yang salah. Barangkali ini kalau masih ada waktu 3-4 menit. Kalimat yang terakhir insyaallah hari ini, yang intinya ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa ketika orang itu mengklaim ahli sunnah ataupun salafi, maka tentunya apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan harus sama dengan salafus saleh, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa siyasatan wa akhlaqan. Ikhwatu iman rahimakumullah,
barangkali tadi ada pertanyaan dari Ustadz Usman Solahuddin hafizahullah taala yang berkaitan dengan amal Utsman. Pertama, tentang para ulama dengan amal Utsman, apakah amal Utsman tidak berdalil? Ikhwatu iman rahimakumullah, Utsman ibnu Affan dalam fikih itu dikenal ada dua yang para ulama memberikan penjelasan dan penelitian terhadap amal Utsman. Pertama, Utsman ibnu Affan itu pernah melakukan sholat 4 rakaat ketika dia safar, yang tentunya Rasul dan para sahabat itu melakukannya 2 rakaat. Dan yang kedua, bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu melakukan adzan 2 kali. Nah, kalau ditanyakan apakah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala berdalil, tentunya berdalil, karena perlu kita pahami adzan asalnya adalah al-i'lam lis-shalat. I'lam memberitahu untuk sholat. Kemudian kalau tadi yang dikatakan ada istilah masarul mursalah dan sebagainya, maka di kalangan ahli sunnah dan di kalangan salafiyun memakai, akan tetapi dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan qawaid-qawaid yang dibenarkan. Lalu yang berkaitan dengan amal Utsman, apakah kita mengikuti amal Utsman melakukan adzan 2 kali? Ikhwatu iman rahimakumullah, jika kita melakukan amal Utsman, bahwa ma'jur insyaallah bidalili qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jika kita mengamalkan amal Utsman, yaitu adzan 2 kali ketika hari Jumat, insyaallah ma'jur, mendapatkan pahala. Dengan sebab Nabi telah memberikan legalitas kita mengikuti ijma dan apa yang dilakukan oleh imam yang 4. Akan tetapi, ikhwatu iman rahimakumullah, adanya bagaimana? Kalau kita ingin mengikuti adanya Utsman dan itu merupakan ijma para sahabat pada waktu itu, tidak ada yang menyelisih kepada Utsman, maka lakukanlah adanya sebelum waktu sholat, yaitu adanya 2 kali. Dan jika kita tidak melakukannya, tidak, sebab itu mahajah, berkaitan dengan ilah. Kalau tadi dikatakan al-hukmu yaduru ma'al ilah, kita juga memakai itu, atau ahli sunnah kalangan salafiyun memakai itu. Tapi ilah yang mana? Ilah sahihah, ilah yang benar, ilah yang benar. Kemudian jika dikatakan tadi, apakah orang yang kembali kepada salafus soleh akan salah? Tab'an, li'annal insan ghairu maksum. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang kembali kepada manhaj salaf akan salah. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, al-khata'u naw'an. Wuqu'ul insani al-khata'u naw'an. Orang itu terjerumus kepada kesalahan dengan sebab 2 perkara. Dan itu disepakati oleh para ulama, disebutkan dalam kitab para ulama. Yang pertama, imma nasyi'atan an itiba'il hawa. Imma dia itu salah karena mengikuti hawa nafsu, maka ini mubtadi namanya. Wa amma al-khata' bisababi ijtihad, fa ma'jurun indallah. Kalau orang itu salah karena ijtihad dan dia telah memiliki manhaj yang sama, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan lafaz-lafaz bahasa yang benar, kembali kepada lughah, kembali kepada kaidah-kaidah tentang umum khususnya, tentang mutlak dan muqayyadnya, kemudian dia salah, tidak ada yang pernah tidak salah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di muka bumi ini tidak ada kitab yang tidak ada dikritik kecuali Al-Quran. Jadi tidak ada satu kitab, satu perkataan yang tidak ada kritikan kecuali Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qaulan, Imam Syafi'i ada 2 ucapan. Tapi ingat kalimat yang terakhir, ikhwatu iman rahimahullah, bahwa seluruh agama telah dilaksanakan oleh mereka. Perkara agama tidak ada sedikit pun yang tertinggal, karena Nabi telah menyempurnakannya. Artinya telah menjelaskannya. Jangankan berbicara tentang negara, jangan berbicara tentang organisasi tadi, berbicara tentang kuasa dijelaskan oleh Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka sesuatu agama yang tidak ada pada waktu dulu, hari ini tidak boleh. Maka intinya ikhwatu iman rahimakumullah, tadi ada pertanyaan dari Ustaz. Intinya gimana? Kita tanya, apakah kita mengatakan iman kepada Allah seperti imannya para sahabat? Apakah kita beriman kepada qada dan qadar sama seperti keimanan para sahabat? Apakah kita beriman kepada adab kubur seperti imannya para sahabat? Apakah kita beriman kepada malaikat seperti imannya para sahabat? Sebab kalau kita tafsir, orang beriman kepada malaikat iman, tapi bagaimana? Mereka mengatakan malaikat, sebagian orang mengatakan hanya ruh hasan, ruh kebaikan, bukan jasad. Ini sesat. Orang mengatakan setan bukan jasad, dia beriman kepada setan. Tapi seperti apa berimannya kepada setan?
Artinya adanya setan. Ada yang mengatakan cuma perasaan buruk, tidak jasad. Nah, berarti ikhwatu iman rahimakumullah. Mari kita hari ini ataupun untuk seterusnya kita menimbang apakah ucapan iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada qada dan qadar, kepada adab kubur, berkaitan dengan sikap kepada para sahabat, berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat seperti yang dikatakan mereka. Jika sama, maka tidak ada pengklaiman. Sebab tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, ketika orang mengatakan salafi, bukan berarti yang lain tidak salafi. Seperti saya mengatakan ana muslim, tidak mengatakan yang lain tidak muslim. Wal amru sahih. Perkaranya udah. Dan ketika saya mengatakan ana ala manhaj salaf, saya berada di atas manhaj salaf, bukan berarti versus Muhammadiyah dan yang lainnya, tidak. Tapi saya mengikuti manhaj salaf. Sebab dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada celaan bagi orang yang nampak kepadanya mazhab salaf untuk mengikutinya dan menisbatkan kepadanya, sebab tidak ada yang dikatakan oleh ulama salaf kecuali kebenaran. Barangkali itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Insya Allah di lain kesempatan mungkin kita akan bertemu atau kita lanjutkan kembali dengan poin-poin yang lain. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, sebab saya meyakini bahwa di hadapan saya adalah orang tua saya dari segi umur, dari segi pengalaman, dari segi ilmu, dan saya tentu saja adalah merupakan muridnya ustadz-ustadz yang ada di sini, termasuk saya bisa katakan Ustadz Yui Wahyu itu adalah guru saya. Jadi barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Jazakumullah khairan katsiran. Kita telah mendapatkan ilmu yang banyak, baik dari pemateri maupun dari penanya, dan mubahasah ini jelas tidak akan memuaskan semua pihak dan kita masih membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan mubahasah ini sebagai pemicu untuk mubahasah selanjutnya. Disepakati kita berkumpul lagi pada pukul 1, pukul 13, dikarenakan masjidnya sebelah sana itu sempit, jadi bisa ada yang sholat dulu atau yang makan dulu gitu. Dan sampai di sini insya Allah kita bertemu lagi nanti pada pukul 1. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.